Karena kan jarang banget ya orang pemain properti itu yang mau membagikan kisahnya gitu, Pak. Diusir orang, dimarahin orang, ya kan, dikejar-kejar anjing, ya kan, wah banyak lah. Kalau gaji CEO di Trinity itu sebenarnya berapa, Pak? Gitu. Oke. Jadi gini, 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. Nah, sekarang kita sudah sampai di kantornya Pak Ishak. Nah, sesuai dengan judul kita akan tanyain bongkar income Pak Ishak dari hasil CEO di Trinity. Nah, kita akan bongkar semuanya. Jadi teman-teman pastikan nonton ini sampai habis. Dan kita sudah ada di kantornya dan bersama beliau langsung. Selamat siang Pak Ishak. thank you for coming ya. Iya, thank you. Aku jauh-jauh dari Jogja. Iya, benar. Jauh-jauh dari Jogja untuk berkonten dengan Pak Ishak Chandra, ya kan? Buat teman-teman yang belum tahu Pak Ishak Chandra siapa, itu saya kenalkan dulu. Pak Ishak itu adalah seorang pengusaha pengamat properti yang memulai karirnya sudah 25 tahun di bisnis properti. 25 atau 20 kan, Pak? Ya, tepatnya 28 tahun. Oh, 28 Ketahuan tahun umurnya ya? ntar gua. Dia 28 tahun sudah pernah menjadi jabatannya CEO di Sinarmas, terus habis itu juga di Lipo, terus di Astra juga, dan banyak banget penghargaan yang didapatkan oleh beliau. Ini benar-benar kesempatan khusus karena bisa berinterview langsung dengan Pak Ishak. Nah, karena kan jarang banget ya orang pemain properti itu yang mau membagikan kisahnya gitu, Pak. Nah, saya pengen tahu dulu kisahnya dari kecilnya Pak Ishak itu sebenarnya orangnya seperti apa, kenapa bisa terjunnya itu milih di properti gitu, Pak. Oke, kalau saya dari kecil, saya dari keluarga yang sangat tidak berkecukupan. Ya, jadi susah lah, dibilang susah lah. Itu nama bagusnya tuh tidak berkecukupan. Jadi saya umur 4 tahun, papa saya tuh bangkrut, ya. Saya dibawa sama mama itu ke Jakarta, dan di situ struggle-nya. Jadi mama single parent, kerjanya juga my mom itu kita bilang mungkin istilahnya kayak waiters, pelayan kantin, ya. Dan dengan susah payahnya dia berusaha menghidupi saya, ya kan. Dan I really proud of her lah ya. Jadi saya berhasil bisa dibesarin, dan waktu umur 18 tahun mama meninggal. Ya, mama meninggal, dan di situ karena saya dari kecil sampai gede saya orang miskin yang nggak tahu diri. Orang miskin yang nggak tahu diri itu udah miskin tapi bandelnya minta ampun. Udah bandel, malas sekolah, malas ya, kerjanya ngeband, kerjanya main pingpong. Ya kebetulan dulu saya waktu kecil atlet pingpong gitu loh. Dulu katanya suka berantem juga, Pak. Waduh, itu bukan kalau berantem tuh, karena dulu saya suka dibully ya. Saya suka dibully waktu kecil. Waktu saya lagi TK, SD kelas 1 suka dibully. Saya gendut kan, gendut. Kalau jongkok itu suka diprorotin celananya. Ya. Jadi pulang-pulang nangis, udah gitu. Pas dibilangin makasan saya, teman saya nebeng tinggal ya kan di Jakarta. Jangan mau kalau digituin, bales lah, jangan sampai dibully orang terus gitu loh. Habis itu besoknya setiap kali yang ngebully saya tonjok gitu. Akhirnya semua orang yang nyentuh saya ya saya tonjok. Akhirnya saya malah jadi preman di SD dulu. Sampai SMP SMA kerjanya ya itu nakal, berantem, ekstrakurikuler, ngeband, nggak pernah sekolah. Ya. Dan pernah jadi karena bandelnya saya jadi ketua kelasnya pun karena dipilih bukan karena pinter, karena bandelnya. Dan pernah ada doa untuk roh jahat untuk saya dari suster, ya kan, saking bandelnya. Karena saya ketua kelas terus, ya kan. Udah gitu suster nanya, siapa nih ketua kelas? Ishak, suster. Nggak ada pilihan lain, nggak ada suster. Oke, semuanya bangkit, ya kita berdoa untuk Ishak supaya roh jahatnya itu keluar. Ya istilahnya saya tuh benar-benar nakal banget, ya. Jadi masa kecil saya begitu, ya. Kalau kenapa saya masuk properti? Sebenarnya itu awalnya saya waktu saya masih kuliah di UI, saya terima di UI. Saya kerja pertama kali saya ngelamar di manajemen trainee-nya Astra. Jadi Astra itu buka manajemen trainee, ya. Mestinya buat yang udah lulus, tapi nggak tahu kenapa saya berhasil untuk keterima
di Astra jadi Mason trainee. Padahal dan belum lulus ya? Belum lulus, ya kan. Padahal itu di Mason trainee Astra tuh 300 orang terima 1 atau 2 orang. Tes, keterima. Nah, akhirnya saya masuk, dan waktu saya jadi sales, ditaruh jadi salesnya Astra. Jadi walaupun empty, karena saya milihnya sales marketing, saya ditaruh sebagai salesnya, mulai dari bawah dulu. Jadi canvassing lah, ngetokin, diusir orang, dimarahin orang, ya kan, dikejar-kejar anjing, ya kan, wah banyak lah. Karena salesnya kita mesti canvassing kan. Nah, pada waktu itu saya lihat kok ada berapa customer saya yang orang-orang properti. Ya, kok ini keren ya, yang dijual mahal, ya lain sama mobil jual. Saya dulu jualan Toyota lebih murah daripada jualan rumah kan. Padahal mobil pun juga susah ya Pak. Kebetulan saya masuk di Toyota lebih mudah gitu jualannya. Ya. Tapi saya lihat kok orang-orang properti itu keren-keren, ya necis gitu loh, keren ya kan. Dan gitu jualannya mahal-mahal. Saya bilang, waduh kalau saya bisa masuk ke industri properti juga bagus nih. Dan mungkin Tuhan dengar doa saya 1,5 tahun kemudian ditawarin di Lipo Land. Saya ngelamar, pada akhirnya saya masuk di properti tahun 92. Jadi waktu itu masuk jadi marketing eksekutif. Oh, udah jadi marketing eksekutif. Marketing eksekutif sebenarnya ya another marketing. Ya, orangnya jadi sales eksekutif, mereka sebutnya marketing eksekutif. Oke. Tapi karena saya jualannya office building, jadi mesti keren gitu kan. Jadi di sana dimodalinnya keren, dimodalin sopir, dimodalin mobil, ya kan, udah gitu. Pokoknya mesti keren aja, ya kan. Dan akhirnya sampai saya tahun 95 saya keluar karena saya lanjut sekolah ya. Saya ambil beresin sekolah. Saya ambil master saya di Amerika, hasil tabungan saya di properti. Jadi kalau ditanya, mulainya saya di properti adalah mulainya di Lipo Land. Baru ntar lanjut kalau berikutnya dari saya ke sekolah, dari sekolah saya balik tahun 97. Saya di-hire sama bos saya yang bule-bulenya dulu bekas saya Lipo, masuk ke grupnya Salim. Ya, ya selama 13 tahun di sana, dari itu saya pindah ke Sinar Mas Land, ya kan, di Sinar Mas Land 8 tahun sampai tahun 2018. Dan sejak tahun 2018, dari 2010 sampai 2018 itu saya di Sinar Mas Land. Ya itu kan? Menjabat posisi? Dari direktur, dari itu ke managing director, dan terakhir jadi CEO, salah satu CEO-nya di Sinar Mas Land. Dan 2018 saya pindah kuadran, ya ada opportunity untuk saya berpartner dengan 4 orang yang hebat-hebat di Trinity Land, ya kan. Jadi saya berpartner sama mereka dan menjadi salah satu shareholder di Trinity Land. Ini menarik ya Pak ya, karena ada perpindahan dari misalkan yang kemarin itu kan benar-benar perusahaan besar banget Pak. Maksudnya udah termasuk 5 besar properti terbesar di Indonesia. Iya. Ya kan? 3 besar kali. 3 besar kan. Tapi akhirnya memutuskan untuk pindah itu kan berarti ada sesuatu keputusan yang menurutku butuh banyak pertimbangan gitu ya Pak. Nah itu kenapa akhirnya Bapak memilih untuk pindah ke Trinity? Apakah gajinya lebih besar Pak atau gimana? Pada level saya ketika kamu akan risk itu udah bukan bicara gaji lagi, udah bicara kepuasan, satisfaction, ya, udah bicara adalah kebebasan. Nah, yang saya cari adalah bukannya ini kebebasan freedom of time, ya, jadi kebebasan waktu. Bukan masalah di sana saya nggak punya waktu, tapi saya saking enjoy-nya di Sinar Mas Land ya, saking akhirnya yang lain-lain lupa saya kerja. Jadi kerja dulu ya. Saya enjoy karena I like to work gitu loh. Jadi saya bukannya kerja, buat saya bukannya kewajiban, tapi itu jadi kayak hobi. Nah, pada satu level tertentu ada sesuatu yang berubah di saya. Adalah purpose of life. Ya, purpose of life, tujuan hidup kita itu apa? Ya, itu susah kalau mau diterangkan, tapi banyak orang yang pada umur-umur 40, 50 tahun itu pasti akan punya tujuan, punya clarity terhadap tujuan hidup. Dan tujuan hidup saya berubah, dan saya mau spending time more to the family, saya mau spending time more to the giving back to the community, ya. Saya mau lebih dekat ke anak-anak saya karena anak saya udah lebih besar, ya. Dan saya mau lebih ada waktu untuk mereka. Salah satunya kalau di Sinar Mas bukan saya nggak ada waktu. Saking project-projectnya dikasih yang bagus-bagus, yang senang, akhirnya saya malah enjoy working kan. Nah, di situ ada kesempatan ya saya bisa ke Trinity dan become of the shareholder juga di Trinity juga saya, ya kan. Jadi that's the beauty of the ini ya, changing the quadrant. Akhirnya saya di sini jadi bukan masalah bicara pendapatan, tapi lebih bicara kepuasan.
lebih bicara apa yang kita jalani sesuai nggak sama purpose of life kita. Ya, bukannya materi lagi yang kita kejar. Ya kalau di Sinarmas sudah apa lagi gitu loh, udah ya. Kalau bukannya kalau misalkan di Sinarmas karena sudah grup besar itu semuanya sudah lebih teratur ya Pak dibandingkan memulai lagi dari yang lebih kecil. Itu dia. Maksudnya. Saya tidak suka namanya comfort zone. Ya, saya tuh tipe orang yang sangat tidak suka sama comfort zone. Saya tidak suka yang aman-aman. Saya tidak suka yang ya begini steadiness gitu. Bosenan lebih tepatnya. Ya kan. Jadi saya mencari sesuatu yang lebih challenging, ya kan, dan bisa memenuhi saya punya purpose of life. Dan why Trinity? Maksudnya kenapa nggak yang lain itu? Good question. Jadi gini, saya lihat Trinity itu kayak the racing star-nya developer sejak tahun 2013. Dengan 2013 sudah tahu ya? Saya kan di 2010 di Sinarmas Land. 2013 lagi itu kan Trinity itu pun bermainnya banyak kan di Serpong, Alam Sutra. Iya betul. Ya. Dan tiba-tiba muncul seorang developer yang baru berusia mungkin 3 tahun, 4 tahun. Jualannya bagus, konsep project yang dikeluarkan pun luar biasa. Dan orang-orang di dalamnya, shareholder-nya pun itu luar biasa saya lihat. Setelah saya tahu, yang saya tahu lagi itu Bong ya, saya sama Pak Matius Yusuf ya. Saya tidak tahu ada dua partner yang lain gitu, tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya kan. Tapi saya belum tahu, tapi saya lihat proyek-proyek yang dikeluarkan adalah luar biasa, jualannya cepat. Jadi saya ngelihat tuh di antara gajah-gajah di Indonesia ini, ya ternyata ada satu developer itu yang lagi naik daun, ya, dan sangat menonjol di pasar. Dan saya lihat adalah Trinity. Dan saya kira cuma tahun 2013 saja. Ternyata sampai seterusnya itu Trinity one of the best lah di second linernya developer. Kalau kita bilang buat butik developer, dia the best lah gitu. Nah, kenapa Trinity? Setelah saya lihat, jadi ceritanya panjang lah. Kalau mungkin you bisa lihat ada beberapa interview saya kenapa di Trinity, itu jalannya Tuhan lah. Tony. Jadi kan saya bilang, saya mau pindah kuadran. Saya punya purpose of life yang berbeda. Dan make it short, ya pada waktu itu ujung-ujungnya saya ketemu Trinity. Dan itu juga saya saya baru kenal mereka itu baru. Saya kenal Bong itu tahun 2017. Ya kan? Ya kan, karena waktu itu emang saya mau ajak mereka tuh kerjasama untuk di BSD, di proyek-proyek kita ya. Di Kerawang, di Batam. Yang salin itu? Enggak, di Sinarmas dong. Oh, Sinarmas. Iya. Kan saya 2010 sampai 2018 saya di Sinarmas. Ya. Awalnya kenal situ karena saya butuh partner, sub developer partner buat di proyek-proyeknya kita. Jadi kalau kita sebagai master developer kayak BSD yang gede-gede gitu kan, pasti butuh sub developer partner untuk ngembangin proyek di tanah kita juga. Kalau kita tawarin The Giant juga belum tentu mau kan. Jadi saya mesti cari yang developer yang bagus tapi yang bukannya yang gede-gede yang giant-giant. Tapi mempunyai jadi kayak butik developernya gitu. Yang punya kekurangan salah satunya land bank yang kurang ya kan. Nah, salah satunya saya lihat adalah Trinity. Jadi itu model kerjasama ya Pak ya? Kerjasama. Jadi itu yang saya tawarkan kepada mereka dan saya ketemu di situ lah. Ya kan, dan itu juga awalnya gitu. Awalnya di situ. Jadi bukannya saya udah tahu Trinity dari lama. Bahkan ya kan. Ceritanya begitu. Jadi kalau kenapa Trinity di situ. Dan prosesnya mungkin you bisa lihat di interview saya di tempatnya Bong, tempatnya Helmi segala. Bong ya mungkin. Ya kan jadi Trinity itu pada waktu itu memang awalnya bukan karena saya menawarkan diri ke sana, bukan, ya kan? Karena mulai kerjasama. Tapi di situ ada opportunity untuk saya bisa subscribe mereka punya share, ya kan? Dan bawa mereka go public. Iya, itu yang keren tuh. Ya kan, bawa mereka go public. Kurang lebih 2 tahun kemudian. Itu aja ceritanya. Kalau boleh tahu Pak, di Trinity ini tuh ada ownernya, pekerjaannya tuh apa aja sih Pak? Masing-masing dari shareholder-nya itu. Oke, dulu 4 orang kan. Dulu 4 orang. Sekarang ada 5 orang termasuk saya. Jadi kita bagi tugas dan masing-masing itu mempunyai role yang berbeda. Ya, kalau pertama adalah Bong. Bong itu lebih ke arah buat markom dan sales.
Oh, markum Ya. dan sales. Ya, Pak Septian Starlin lebih banyak ke arah buat tanah, ya, cari tanah baru dan juga oke. construction. Pak Yohanes lebih ke arah procurement, ya, billing management, ya, itu Pak Yohanes, ya. Dan gitu Pak Matius Yusuf sebelumnya lebih banyak pasif lah, dia pasif partner, ya kan. Tapi sejak tahun lalu mulai aktif, ya, bantu untuk pegang project lain tapi khusus untuk sales, ya. Oh, sama dong berarti. Sama Ya, sama kamu Bong, ya. Bong tapi ada markomnya. Dan pegang sales yang dipegang pun beda. Kalau Bong lebih banyak project-project yang di Jakarta. Pak Matius tuh pegang project yang kayak di Batam. Oke. Ya kan? Heeh. Dan kalau saya lebih ke arah buat business development-nya, buat corporate-nya, buat konsolidasi keuangannya, funding, ya kan? Yang sisa-sisanya lah, ya kan? Sisa semuanya ya. Heeh. Kayak gitu. Benar, Tapi benar. jadi teamwork yang bagus ya, karena semuanya aktif sekarang. Oh, sekarang jadi Bahkan apa? anaknya Pak Matius Yusuf, Ronald Kasidi, Oh, iya. udah mulai aktif juga sekarang sebagai... Dulu di Trans ya kayaknya. Karena di Trans dulu kan direktur salesnya Trans. Iya, iya. Sekarang bantuin di Collins. Oh, gitu. Jadi sekarang kita punya full power banget nih. Nah, sesuai judulnya ini, Pak. Kita pengen tahu sih sebenarnya kalau gaji CEO di Trinity itu sebenarnya berapa, Pak? Waduh, saya nggak confident saya ngomongin gitu. Oke, oke. Jadi gini, saya bilang lagi ya. Jadi pasti banyak orang yang mau tahu. Tapi gini loh, saya nggak bicara gaji ya kan, karena gini. Kalau posisi saya itu adalah bukannya pekerja. Kebetulan saya punya role dua. Role saya sebagai shareholder, pemegang saham, ya pemegang saham itu. Role kedua adalah sebagai CEO. Jadi sebagai CEO, saya pun bertanggung jawab kepada pemegang saham yang lain, ya kan. Jadi di sini lebih ke arah situlah. Jadi kalau misalnya role saya sebagai CEO, ya pasti ujung-ujungnya gaji, bonus, Ya, gaji betul. bonus ya. Tapi real itu saya sebagai shareholder adalah lebih ke arah kenaikan harga saham, Oke. ya kan. Ya, ya. Lebih ke arah value daripada perusahaan itu sendiri. Ya, Ya, betul. role saya itu sebagai pemegang saham adalah bagaimana mencari partner supaya atau mencari project baru supaya ini bisa meningkatkan value Perusahaan. dari perusahaan, ya kan. Jadi dari situlah. Nah, di Ya, situ ya. ujung-ujungnya apa? Ya nilai Nilai ini wealthy kita jadinya. Betul, betul. Kalau kamu pegang misalnya 10% atau 20% dari misal market cap misalnya 1T jadi 2T kan wealth kamu langsung berubah. Betul, kan? betul, betul. Itu aja yang dikejar. Kalau ngomongin gaji berat nih ngomonginnya. Oke. Ya. Nah, ini kita masuk ke investasi ya, Pak. Kita kan sebagai orang-orang milenial itu pengen tahu juga, Pak. Maksudnya kalau dari segi Bapak ini, untuk mengelola investasi Bapak atau duitnya Bapak itu sekarang berapa persen kemana sih, gitu, Pak? It's good question. Gini, sebelum saya jadi pengusaha properti, sebagai saya belum punya perusahaan developer, saya lebih banyak, saya tuh hardcore-nya di properti. Jadi kalau bilang dari 100% saya punya uang, atau saya punya aset lah ya, itu mungkin saya bisa katakan 80% di properti. Ada properti. 80%, 75-80% di properti. 20% gimana? 20%-nya either di saham Oke. atau di cash. Oke. Jadi saya nggak ada hal yang lain. Tapi setelah saya 2 tahun ini saya berubah. Setelah saya istilahnya kalau dulu yang tadi saya bilang, kalau dulu saya belum punya tambang emas, saya beli emas investasi. Ya kan sekarang kan saya jadi developer sendiri. Saya bikin tambang emas sendiri. Automatically saya udah nggak suka beliin properti yang lain, kecuali properti saya sendiri, ya kan. Anyway kan kita udah punya tambang ya. Nah jadi saya switch tuh, mungkin di 100%, mungkin di propertinya mungkin tinggal 30%, 40%. Ya, dan gitu mungkin 40%, 50% adalah di share yang saya invest gitu loh. Oke. Iya kan. Dan gitu ada lagi yang share yang stok yang saya jual. Mungkin kalau saya bilang 30% di properti. Nah, Bapak ini kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang kan hartanya tuh banyak banget, Pak. Enggak lah. Nah, di titik berapa sih sebenarnya Bapak itu ngerasa uang itu jadi sama gitu, Pak? Sama yang dulu, sama sekarang itu kayak uangnya nambah pun jadi nggak kerasa gitu. Gini, mungkin kalau saya jawab itu sesuatu yang klise, tapi itu benar-benar saya lakukan. Saya itu tujuan hidup saya itu bukan uang. Oke. Jadi dari dulu saya nggak punya uang, dari saya susah sekalipun, ya. Sampai sekarang bahagia saya sama, happiness saya sama, ditanya.
Jadi kalau bilang, bohong, beneran. Yang membedakan adalah kemampuan saya untuk memenuhi apa keinginan saya. Kalau dengan sekarang nih. Karena kalau kita punya apa lebih di cash atau punya di aset atau apa, itu kan membuat kita lebih leluasa untuk spending untuk hal yang kita mau. Tapi apakah itu akan membuat kita lebih bahagia? Nggak beda-beda jauh sama saya dulu. Karena di level waktu saya di SD saya seneng, SMP saya seneng, SMA saya seneng, ya kan? Ya paling kalau lagi susah-susahnya ketika pada momen-momen tertentu, tapi happy aja. Jadi buat saya dan saya rasa itu buat anak-anak muda semua ya, memang kita butuh uang untuk hidup, for living. Tapi kalau bisa jangan jadikan uang itu jadi tujuan utama kita. Karena once uang itu jadi tujuan utama kita, itu akan jadi kita akan diperbudak oleh uang. Betul. Dan kita bisa menghalalkan semua cara uang. Dan hati kita akan ada di uang. Dan ketika hati kita di uang, ada apa-apa dengan uang kita, hati kamu akan hilang. Dan ketika hati kamu hilang, you will do everything for that. Nah itu yang nggak boleh. Betul. Ya. Bagus banget ini teman-teman. Buat teman-teman para milenial harus ingat kayak gini nih. Karena kita kadang-kadang sering lupa diri untuk fokusnya benar-benar cuma nyari duit terus. Dan satu lucu ya, ketika kamu kejar sesuatu, kamu pernah rasain nggak ya? Ketika kamu kejar sesuatu, nggak mau usah kejar uang, mau kejar cewek lah, waktu kamu pacaran atau apa, ya kejar pacar gitu. Mau ngejar sesuatu, tambah kamu kejar, tambah kamu lari loh. Tambah kamu dapat. Tambah kamu susah mendapatkan, ya kan? Nah, yang kamu kejar adalah bukan itunya yang kamu kejar, ya kan? Orang bilang kamu mengejar ayam lari, tapi kamu menyediakan tempat makanan yang ayam itu suka, mereka akan datang nggak? Iya, bakal datang. Betul. Dan tugas kamu adalah menyediakan tempat untuk ayam itu untuk datang. Betul. Bukan ngejar ayam. Betul. Dia akan lari. Betul. Ya. Bagus banget. Pak, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol di belakang itu, Bapak bilang kalau misalkan sekarang itu banyak banget tawaran tanah ke Trinity ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak itu bisa melihat tanah ini tuh prospek, tanah ini tuh bakal laku gitu? Nomor satu, you have to understand the industry. Nomor satu, sebagai player property, kayak kamu main kos-kosan, saya rasa kamu akan lebih piawai daripada orang yang lain, lebih expert dibandingkan saya, bagi pemain properti secara general. Kamu akan lebih fokus. Kalau saya main kos-kosan, mungkin saya akan berguru sama kamu kali. Saya akan nanya sama kamu. Karena kamu memang, atau kamu di Jogja nih misalnya. Saya akan nanya sama kamu. Jadi, we have to understand the industry. Dan we have to expert on it. Ya. Jadi kalau kita cuma ikut-ikutan doang, kita nggak ngerti industri, ya itu repot. Kedua adalah, kamu harus mengerti bukan hanya industri, tapi tren ke depan itu apa. Ya? Tren ke depan itu arahnya kemana? Kamu jangan bisnis yang lagi ngetren sekarang. Ketika kamu bisnis yang lagi ngetren sekarang, kamu masuk, ketika kamu udah mau jalanin, tren itu udah lewat. Jadi you have to understand, tren apa yang mungkin yang sekarang lagi ngetren, tapi mungkin 5-10 tahun ke depan, itu akan tetap jadi tren. Caranya gimana Pak? You have to understand the trend. Kamu mesti sering baca, sering lihat research, sering mengamati industri, ya kan. Nah itu nomor 2. Nomor 3 adalah lihat tanah, ya. Setelah kamu tahu industrinya, kamu tahu sektornya, kamu tahu tren ke depan yang lagi arahnya kemana, ya kan? Kamu dapat tanahnya nih, you have to bukan hanya lihat dari desktop aja, you have to see it. Nah, pengalaman itu nggak bisa dibeli. Jadi kalau misalnya, oke, saya ada tanah di misalnya di Jalan Senopati, Senopatinya di mana? Oh, ini cocoknya buat komersial, bener buat komersial misalnya, ya. Tapi kalau kamu nggak pernah ke sana, kecuali emang kamu tinggalnya di daerah sana, itu akan repot. Di Jogja misalnya, mungkin kamu udah hafal Jogja, ya kan? Saya dapat penawaran di Jalan Malioboro misalnya, ya saya harus ke sana, saya harus lihat. Kayak sekarang nih, kita lagi mau ngerjain satu proyek ada 2 kota di luar Jakarta. Ini Kamis ini, Jumat ini saya jalan, saya lihat itu tempat. Walaupun saya udah pernah lihat 2 kali, 3 kali, tapi saya mau lihat lagi, saya bawa partner saya lihat, get the feeling. Cuman 2 kali aja bisa mutusin untuk beli, Pak? Bisa. Kan sebelumnya kita melakukan study, research. Jadi gini, saya terbiasa untuk ketika ada satu project baru masuk satu kota, yang kita lakukan adalah kita akan kirim tim research untuk mempelajari kota itu, ya.
mempelajarin property sector, ekonominya di sana, siapa buyersnya, siapa competitorsnya, ya kan di sana. Ada gitu, project apa yang lagi growing, project apa yang lagi bagus, project apa yang fail. Kenapa mereka fail, kenapa mereka bagus. Ya, bagaimana pemerintahannya, siapa yang pemain lokalnya, ya. Dan gitu, supply-nya sekarang siapa aja, ya kan. That's the things ya kan. Selain ekonomi ya, kalau ekonomi kita ngomong GDP dari kota itu sendiri ya. Kita juga mesti pelajarin kira-kira population-nya seperti apa, daya belinya seperti apa, ya kan. Nah, itu desktop kita mesti pelajarin dulu. Kita mempelajarin sampai kalau sampai dulu waktu di Sinarmas, kalau sebelum kita masuk satu kota, kita kirim tim research ya. Ketika mereka presentasi, itu sama aja kayak saya udah kayak udah pernah aja tuh ke kota itu. Padahal saya belum pernah. Oh gitu ya, sedetail itu ya. Kita akan mempelajari banyak hal tentang properti itu. Nah, setelah itu kita harus ke sana. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bukan hanya sejam 2 jam. Spending berapa hari di sana. Ngobrol sama player di sana. Ngobrol sama developer di sana. Ngobrol sama calon pembeli di sana. Tanya sama kira-kira potensi apa. Lihat proyek-proyek kompetitor. Iya kan. Banyak hal. Kalau Pak Ishak sendiri ngelihat sebuah proyek itu, oh ini kira-kira selesai berapa tahun, ini berapa tahun, itu cara nentunya gimana, Pak? Itu ada rule of thumbs-nya. Oh ada. Gimana, Pak? Kalau dulu, kalau kita bangun, misalnya kita punya proyek, misalnya perumahan ya, rumah lah, bangun cluster rumah ya. Itu kita bisa, karena pengalaman kita tahu lah, ini bakal dari gross land-nya, itu setahun bisa take up-nya berapa persen, atau berapa hektar. Ya. Misalnya di BSD, take up-nya misalnya kalau di Serpong area bisa katakan 20 hektar per tahun. Sampai 40 hektar per tahun. Misalnya kayak begitu. Ya. Kalau di kota-kota kecil mungkin cuma 2 hektar sampai 3 hektar. Kota yang lebih gede mungkin 4 hektar, 5 hektar. Dari gross land ya. Per tahun. Ya kan. Dari situ kita bisa lihat. Dan gitu, apalagi yang kita bangun. Bisa di dalamnya ternyata, kenapa bisa cuma 1 hektar? Mungkin per tahun misalnya. Tapi karena kita bangun misalnya, vertikal atau apartemen, ya kan itu lebih lama naiknya ke atas, tergantung gitu juga. Tapi kalau kita ngomong landed, ngomong satu kota, itu ada rule of thumbs-nya. Jadi kita bisa lihat kira-kira berapa lama. Kedua adalah pengalaman lagi. Ya kita bisa lihat dalam arti kalau project ini kira-kira kita bisa jual berapa lama. Bukan berarti 100% benar. Minimal sih 70% sih udah benar lah. Ya kan, gitu. Kita minimize resiko. Kalau Pak Ishak sendiri ngelihat Trinity 10 tahun ke depan jadi apa, Pak? Minimal 5 kali lebih besar daripada sekarang. Itu target saya. Keren. Nah, itu kan ada caranya, ada strateginya. Nah, Pak, terakhir Pak, ini buat teman-teman yang mau bisnis properti atau mungkin di industri mereka masing-masing, ada saran nggak buat para milenial? Kira-kira kita harus ngapain sih supaya bisa jadi seperti Pak Ishak bisa umur 50 tahun? Enggak lah, kalau saya jangan targetin kayak saya, mungkin harus lebih muda, lebih berhasil gitu. Ya kan? Mungkin 10 tahun lagi kamu udah ngelebihin saya gitu. Ya. Jadi targetnya mesti begitu. Kenapa? Karena anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, saya merasa bahwa even anak-anak saya, mereka lebih bagus daripada saya sendiri secara bibitnya. Kamu secara bibit mungkin udah lebih bagus dari generasi sekarang. Nah, itu yang mesti digunakan. Kedua, kekurangan dari kamu orang itu lebih banyak ke pengalaman kan. Betul. Nah, carilah partner atau kalau mau kerja, carilah bos yang bisa jadi coach kamu. Ya istilahnya, kalau kamu dapat bos yang bisa coach kamu atau mencari partner yang bisa menurunkan ilmunya ke kamu bisa accelerate the growth gitu loh. Ya kan? Betul. Orang mestinya zaman saya 10 tahun pengalaman, kamu bisa rangkum dalam waktu 3 tahun gitu. Betul. Itu lebih cepat. Jadi ketika kamu kerja, orang anak milenial mau kerja jadi profesional, carilah perusahaan atau bos yang bisa jadi coach kamu. Dan berpartnerlah sama partner yang bisa menjadi partner for growing together gitu loh. Ya kan, bukan partner yang akan nyikat kamu gitu. Partner yang akan bisa growing bareng. Bisa sama-sama growing. Dan itu nggak gampang. Iya benar, itu yang susah sih. Nggak gampang. Makanya itu reputation penting, nggak gampang. Ya kan? Carilah partner, jangan berusaha sendiri. Uang belajarnya, uang sekolahnya mahal. Carilah partner, ya. Karena kenapa? Oh, mana mungkin nih
perusahaan kayak kita mau partneran sama perusahaan yang lebih kecil. Siapa bilang? Tadi saya bilang, ketika kita masuk Jogja, kebetulan kalau misalnya itu masuknya kos-kosan misalnya di Jogja, siapa sih the right candidate? Mungkin saya akan call Anton nih. Tan, ngobrol yuk. Oke. Apa yang kita bisa kerjain nih? Betul. Oke, kita bikin yuk bisnis kayak begini. Kita mau bikin ini. Kamu yang jalanin, kita backup. Dan Benar. tapi kan mindset orang, nggak semua orang punya mindset mau berbagi. Iya, itu yang berat itu di Jogja tuh apalagi gitu. Nggak setiap orang tuh punya mindset yang mau berbagi. Betul. Ya, mindsetnya mau sendirian. Kalau saya punya prinsip adalah saya mendingan jadi Kapolres tapi di DKI nih, misalnya, daripada Kapolda di kota yang lebih kecil. Ya, benar. Misalnya kayak gitu. Mendingan jadi wali kota Iya. di misalnya di Jakarta, ya kan, dibandingkan jadi gubernur Di tapi daerah. misalnya. Betul. Ya, ini Betul. bukan yang berarti ini lebih arah itu. Oke. Gitu aja sih. Oke, thank you Pak Ishak Ya, ya sudah thank you, Anthony. ngasih waktu Sama-sama. Thanks for your time. Benar-benar luar biasa sih. Baru Sama-sama. pertama kali aku bisa interview sama property developer langsung, apalagi yang langsung bos besarnya di Indonesia. Yalah. Keren banget. Anytime. Thank you. Nanti Thank you. saya mau nanya-nanya kamu nanti yang Siap. Ya. Thank Kita you, mesti belajar dari kamu tentang Siap Pak kos-kosan. Ishak. Thank Ya? you. Terima Thank you kasih ya. teman-teman yang udah Thank you. nonton. Sampai jumpa. Thank you.